Ya, sudah kenal ya dengan saya ya. Tentunya kalau tidak kenal maka tak sayang. Saya Budina Carolina. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai CPMK 1 mengenai konsep dasar keperawatan anak. Ya. Sesuai dengan kontrak, saya akan kontrak waktu di hari ini dari jam 7 sampai dengan nanti jam 8. Ya. Kemudian sebelum kita mulai, saya mau evaluasi dulu nih sebelumnya pembelajaran kemarin saat kita bertemu mengenai traumatic care. Ada yang tahu apa itu traumatic care? Coba, masih ingat nggak apa yang sudah saya ajarkan kemarin mengenai traumatic care pada anak? Oke, silakan. Oke, dari pembelajaran kemarin ada membahas traumatic care, itu tuh kayak penyediaan asuhan keperawatan yang terapeutiknya itu melalui intervensi yang tentunya itu meminimalisir atau menghilangkan distres fisik pada asuhan keperawatan baik pada anak ataupun keluarganya. Oke, good. Benar temennya yang sudah menjawab. Ya, berarti apa yang sudah saya sampaikan kemarin kalian masih mengingat ya apa yang dimaksud dengan traumatic care itu sendiri. Baik, kita langsung saja untuk penjabaran mata ajar konsep dasar keperawatan pada anak. Baik, sudah? Baik, anak dipandang sebagai makhluk unik yang memiliki kebutuhan spesifik dan berbeda dengan orang dewasa. Ada yang tahu maksudnya apa sih? Kenapa anak dipandang sebagai makhluk yang unik dan memiliki kebutuhan spesifik dan berbeda dengan orang dewasa? Kenapa anak itu berbeda dengan orang dewasa? Kita tidak boleh menyamakan. Ada yang tahu maksudnya apa? Kenapa anak itu berbeda dengan mungkin manusia dewasa atau yang lainnya, itu karena satu, anak itu kan kalau bisa kita lihat dari rangka umurnya itu jauh ya dari dewasa. Lalu sifat dari anak-anak itu mereka itu masih berputar, jadi kayak proses moodnya itu bisa berubah secara cepat, berbeda dengan orang-orang yang dewasa pada umumnya. Terus kalau kita lihat sekarang anak-anak itu kayak lebih jujur dalam menanggapi sesuatu hal. Contohnya permen ini enak atau enggak, mereka bisa lebih dengan jujur bilang kalau permennya nggak enak. Itu bagi mereka karena mereka berproses dan jauh secara alami, seperti itu sih. Oke, benar ya. Jadi kenapa pada anak itu berbeda atau anak disebut dengan anak atau manusia yang unik berbeda dengan orang dewasa. Yang pertama tadi sudah dijabarkan bahwa anak itu mengalami fase tumbuh kembang, sementara dewasa itu sudah bisa berpikir dengan logik, gitu ya. Sementara kalau anak itu masing-masing anak itu berbeda pikirannya, ya, berbeda pendapatnya. Ya, ada yang tadi bilang kita kalau anak itu polos gitu ya, terlalu jujur, beda dengan dewasa. Kalau dewasa kita masih bisa mengkeep apa yang kita rasa tidak enak untuk dijabarkan. Tapi kalau anak, dia dengan polosnya akan bilang gitu ya, kalau nggak enak ya nggak enak gitu. Itu yang disebut dengan anak unik, berbeda dengan orang dewasa. Kemudian prinsip dasar yang dipahami dalam melaksanakan asuhan keperawatan adalah perspektif keperawatan anak. Perspektif keperawatan anak mencakup perkembangan keperawatan anak, falsafah keperawatan anak, dan peran perawat anak. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah mortalitas dan morbiditas. Ada yang tahu mortalitas itu apa sih? Kemudian morbiditas itu apa? Ada yang tahu? Morbiditas adalah angka kesakitan. Nah, yang disebut dengan angka kesakitan, apa itu? Nah, angka kesakitan adalah angka yang menggambarkan kejadian sakit yang sangat spesifik per 1000 penduduk. Kesakitan yang banyak terjadi pada anak adalah sakit akut dan infeksi, terutama infeksi saluran pernapasan. Seperti tadi yang saya bilang ya, ISPA paling banyak, pneumonia juga paling banyak yang bisa menyebabkan si anak itu sakit kemudian meninggal atau kematian, morbidity. Dari morbidity dulu baru ke mortality. Ya. Kelompok anak dengan resiko peningkatan angka kesakitan adalah anak jalanan atau gelandangan.
anak dengan tingkat sosial ekonomi orang tua yang kurang atau anak yang diadopsi oleh orang lain yang ditempatkan di penampungan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Maksudnya apa sih di sini? Kenapa anak-anak dengan resiko ini bisa meningkat angka kesakitannya? Khususnya pada anak-anak dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah. Ada yang tahu kenapa? Oke, silakan. Karena kalau anak-anak tinggal di jalanan atau gelandangan itu lingkungannya kotor, terus kalau misalnya anak dengan tingkat sosial ekonomi orang tua yang rendah, mungkin asupan gizinya kurang, jadi apa aja makanan instan, misalnya sering makan instan kayak buah sayur, susu itu mungkin karena ekonomi rendah jadi tidak dikasih. Oke, betul ya, salah satunya seperti itu. Contohnya gini deh, kalau misalnya pada anak dengan tingkat sosial ekonomi 4 sehat 5 sempurna. Bisa nggak anak ini makan setiap hari 4 sehat 5 sempurna? Kalau si anak ini aja bapaknya kesulitan untuk membeli susu. Susu kan 5 sempurna. Ya kan? Lauk yang dia buat makan itu aja lauk biasanya kalau anaknya 5 dibagi 5 gitu ya. Jadi anaknya cuma dapat seperempat gitu. Jadi itu yang bisa menyebabkan si anak ini resiko untuk sakitnya itu meningkat. Ya, jadi imunnya dia sendiri aja kurang. Ya, lanjut. Nah, ini sejarah keperawatan anak nanti bisa kalian baca ya. Lanjut. Pengertian keperawatan anak. Nah, ini pengertian keperawatan anak. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yang dimaksud adalah seseorang anak yang belum berusia 18 tahun atau masih di dalam kandungan. Di sini ada yang masih kurang dari 18 tahun? Gak ada, berarti bukan anak kalian. Sama seperti paradigma keperawatan ya, tapi ini lebih ke anak. Yang pertama adalah manusia, yang kedua sehat, yang ketiga lingkungan, yang keempat keperawatan. Apa itu? Kita lihat lagi ya. Manusia. Nah, manusia, anak adalah individu yang berusia antara 0 sampai 18 tahun ya, yang berbeda dalam proses tumbuh kembangnya dan mempunyai kebutuhan yang spesifik dari fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, yang berbeda dengan orang dewasa untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang tepat sesuai dengan masa tumbuh kembangnya. Jadi anak ini 0 sampai 18 tahun. Kemudian kebutuhannya dia itu berbeda. Masing-masing anak itu berbeda. Baik itu fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Antara anak umur 1 tahun dengan anak 3 tahun beda nggak kebutuhannya? Beda. Kalau anak 1 tahun itu butuhnya apa aja sih? ASI itu wajib. Ya, tidak boleh, itu haknya si anak itu sendiri. Jangan sampai kita tidak memberikan haknya dia dengan memberi susu formula. Ya. Kemudian kalau misalnya anak usia 3 tahun, apa sih? 3 tahun? Boleh nggak dia sekolah? Boleh. Boleh nggak dia dikasih stimulus untuk tumbuh kembang? Boleh, maaf, wajib, harus. Ya, jangan sampai anaknya itu ditelantarkan gitu aja tanpa dikasih stimulus. Gimana dia bisa berkembang? Ya, 3 tahun itu persiapan dia toddler, kemudian preschool, kemudian school. Ya. Ini adalah usia-usia. Nah, ini berbeda-beda sesuai dengan referensinya. Ya, misalnya bayi 0 sampai 1 tahun. Ada yang menulis di referensi perkembangan tumbuh kembang 0 sampai 12 bulan. Sepertinya sama ya. Toddler 1 sampai 2,5 tahun. Ada juga yang menulis 1 sampai 3 tahun untuk toddler. Itu nggak masalah.
Yang penting referensinya jelas. Oke. Kemudian preschool ada yang 2,5 sampai 5 tahun. Ada presekolahnya 3 sampai 6 tahun. Nggak masalah ya. Kemudian ada juga yang school 5 sampai 11, ada yang menulis 6 sampai 12. Kemudian remaja 11 sampai 18, ada yang menulis berapa? 12 sampai 20. Itu 18. Ya. Oke, itu manusia. Lanjut ke sehat. Nah, sehat menurut adalah keadaan kesejahteraan yang optimal, ya, antara fisik, mental, dan sosial yang harus dicapai sepanjang kehidupan anak. Jadi, jangan hanya melihat anak itu secara fisik sehat, terus kita langsung bilang, oh anaknya sehat tuh bu, tanpa kita lihat mentalnya dia, tanpa kita lihat tumbuh kembangnya dia. Paham? Sampai sini? Misalnya nih, kita lihat nih, oh jari-jarinya lengkap 5, kakinya ada 2, jalannya bagus, tapi dia adik-adik sakit nggak? Masuknya ke sakit ya? Karena perkembangan motorik psikisnya dia juga beda, tumbuh kembangnya tidak normal ya. Begitu juga dengan Down syndrome. Oke, jadi tidak hanya dilihat fisiknya saja, tapi mental dan sosialnya. Nah, yang dimaksud dengan sosial adalah misalnya kalau pada anak dia tidak mau bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya dia tidak mau bermain dengan teman-teman sebayanya dia, itu juga bisa termasuk ke anak yang tanda kutip sakit. Ya. Berarti kita sebagai perawat harus melakukan pengkajian. Pengkajian itu harus 2, ke anaknya juga, ke orang tuanya juga. Kita tanya, keseharian si anak ini bagaimana bu? Kenapa dia bisa istilahnya menarik diri gitu ya, tidak mau berteman dengan teman-teman sebayanya dia? Itu kita harus tahu, itu kita harus kaji. Kemudian setelah kita kaji, kita dapat datanya, kita kasih solusinya, sama-sama cari solusi biar si anak ini mau berteman dengan yang lain. Siapa tahu saat dia berteman dengan lingkungan sekitar, dia dibully, sehingga dia merasa takut untuk berteman. Itu ya, makanya disebut dengan anaknya sakit dalam tanda kutip. Oke, lanjut. Kemudian ke lingkungan. Nah, lingkungan ini terdiri atas 2, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internal itu apa sih? Ada yang tahu? Dari keluarga, Oke. yang terdekat. Contohnya? Ya, jenis kelamin. Contohnya untuk kesehatan anak? Keadaan keluarganya gimana? Yang tahu? Contohnya? Ini contohnya adalah kalau genetik, misalnya orang tuanya si ibu ini punya riwayat gula, dia turunkan ke anaknya, ya. Jadi DM tipe 2 itu dia, ya. Kemudian lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini contohnya ada yang tahu? Apa contohnya untuk lingkungan eksternal? Artinya itu tidak diberikan secara sempurna, ya gimana dia mau sehat, gitu kan? Kemudian orang tua ini bertanggung jawab tidak sih terhadap anaknya. Kemudian tingkat pengetahuan orang tua ini bisa nggak berpengaruh ke kesehatan si anak? Tentu berpengaruh. Kalau orang tua yang tingkat sekolahnya tinggi, dia akan mendapatkan pembelajaran di luar. Misalnya anak itu tidak boleh, ya harus dilindungi, tidak boleh dibiarkan atau ditelantarkan begitu saja. Kemudian asupan nutrisinya harus benar, ya, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian anak itu dikasih stimulus, gitu ya. Itu kan yang tahu cuma yang tingkat pendidikannya tinggi, orang tuanya. Kalau tingkat pendidikannya kurang, jangankan untuk stimulus anak, untuk kebutuhan hari-hari aja dia masih harus berpikir,
gimana anaknya mau sehat, gitu ya. Kemudian apa lagi? Sibling, kemudian sibling ini maksudnya adalah jarak antara anak pertama dengan anak kedua itu terlalu dekat. Ya, di sini ada nggak yang jarak sama adik ini itu beda setahun? Ada? Nggak ada. Di mana kasih sayangnya? Terpenuhi tidak? Gitu ya. Karena memang harus. Jadi dulu itu saya diinfokan ya waktu saya KB itu bagus sih di rumah sakit itu dikasih info, Ibu jarak antara anak satu dan anak kedua itu minimal 5 tahun ya. Tidak boleh kurang dari 5 tahun. Ya. Kalau misalnya 5 tahun itu jadi anak pertama lahir kemudian dia sudah usia 5 tahun, dia kasih sayangnya itu sudah puas. Asah, asih, asuh. Sudah full baterainya. Kalau ibunya sudah mau punya adik lagi silakan. Dia sudah bisa mandiri. Tapi kalau misalnya anak baru, istilahnya baru lahir, jangankan 1 tahun, ada yang 9 bulan udah, yang satu masih gitu kan, ini dia udah bawa perut. Bisa jadi baby blues ibunya. Ya, bisa teriak-teriak dia. Dan tingkat depresinya itu tinggi. Jadi nanti saat kalian menikah itu konsul dulu ya ke dokter SPOG untuk misalnya pakai pakai alat kontrasepsi atau apa yang bisa sampai 5 tahun minimal. Ya lanjut. Ini udah 2 kali dirawat di rumah sakit dengan diare. Minggu depannya masuk lagi dengan diare. Berarti kan dia kurang edukasi nih orang tuanya. Iya kan? Ibu atau bapak di rumah anaknya jajan enggak? Ditanya. Kalau dia bilang enggak jajan, kalau anaknya enggak jajan berarti yang harus dikaji lagi gimana cara membersihkan botol minumnya. Ya, botol minum tahu dot? Nah, dot itu kan harus benar-benar dicuci, kemudian harus disteril. Kalau saya tidak pernah pakai steril alat yang dicolok, enggak, tapi harus benar-benar saya rebus. Ya, kenapa? Karena yang disteril itu tidak sampai benar-benar mati kumannya, tapi kalau direbus dengan titik didih terbentuk itu pasti sudah mati. Dan pemilihan botol itu juga harus hati-hati. Ya, ada yang botol nanti kalian belajar lah ya, itu mungkin di maternitas ya. Itu ada bentuk botol itu bisa menyebabkan si anak ini tidak men-shock ya. Men-shock itu maksudnya menyedot dengan baik sehingga menyebabkan tumbuh kembang si anak ini tidak bisa berbicara dengan lancar. Ya, jadi ada anak yang space delay, tahu? Salah satunya dari dot. Jadi harus benar-benar selain dari stimulasi orang tua yang kurang ya, salah satunya yaitu dari dot itu juga bisa menyebabkan anak itu space delay. Kemudian lanjut ruang lingkup, prinsip keperawatan anak. Nanti kalau misalnya sudah mau mepet, tolong diingatkan ya. Si pen, tolong diingatkan. Oke, lanjut. Prinsip keperawatan anak di sini tadi sudah saya jabarkan, anak bukan miniatur. Kemudian pelayanan keperawatan anak berorientasi pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Dan jadi pelayanan keperawatan pada prinsip keperawatan anak pada pelayanan keperawatan itu bukan hanya pemberi pengobatan, tapi pencegahan juga dan apa? Dan peningkatan kesehatan. Dengan cara apa? Edukasi. Ya, lagi-lagi edukasi. Kemudian keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak. Lalu keperawatan anak remaja adalah untuk meningkatkan maturasi atau pematangan biopsikososial dan spiritual. Lalu pada masa yang akan datang kecenderungan perawatan anak berfokus pada ilmu tumbuh kembang. Jelas lah ya. Sekarang ini fokusnya kita adalah tumbuh kembang.
kembang akal. Oke, lanjut. Nah, ini masih ruang lingkup keperawatan anak, pediatrik klinik, terdiri dari penyakit, pengobatan, perawatan ya untuk yang di klinik. Kemudian untuk pencegahan otomatis harus imunisasi. Kalau ada anak yang tidak diimunisasi itu gimana? Gimana? Gampang sakit dan mudah terkena virus. Kemudian pelajari pelaksanaan cara agar anak sehat fisik, psikis, dan sosial. Lalu kebutuhan anak harus dipenuhi sejak konsepsi. Nah, ini harus tanggung jawab orang tua nih. Kalau orang tua sudah memutuskan, kita punya anak misalnya gitu ya, berarti dia harus merancang semuanya sampai anaknya itu istilahnya selesai kuliah lah, harus punya tanggung jawab dan tabungan. Kalau nggak punya tabungan gimana mau nyekolahin anak? Biaya anak aja mahal karena pendidikan kan, pendidikan mahal gitu ya. Kecuali kalau beasiswa, berarti kan anaknya harus pintar. Ya. Kemudian lanjut. Nah, ini peran perawat anak nih ya, kalian yang nanti mau jadi perawat anak. Yang pertama adalah pembela. Perawat dituntut sebagai pembela bagi anak dan keluarganya. Jadi ini advocate. Ya, ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Belum ada yang ini paham. Jadi kita itu sebagai perawat dituntut sebagai pembela. Jadi kita advocate. Ya, kalau misalnya si pasien ini atau orang tuanya itu misalnya dikasih tahu sama dokter, Bu, nanti anaknya di ronsen ya. Dan harus segera di ronsen, Bu. Oh iya, misalnya gitu orang tuanya, iya dok. Tapi orang tuanya bingung, apa itu ronsen? Nanyalah ke kita, Sus, tadi dokternya nyuruh ronsen itu apa ya? Bu, ronsen itu adalah memfoto bagian dada si anak untuk mengetahui paru-parunya dia, kemudian mengetahui jantungnya, apakah dalam kondisi normal atau tidak. Dan itu hanya difoto saja, tidak menimbulkan tindakan yang invasif atau tidak menyakiti si anak. Nah, itulah kita sebagai advocate. Masalah dia terima itu mau di ronsen atau tidak, itu adalah hak asasi si orang. Tadi kan sudah advocate ya. Ini lanjut ke pendidik ini sebagai pemberi penyuluhan atau sebagai Kemenkes lah ya, orang tuanya. Kita harus ngajarin orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya itu pengetahuannya kurang, kita harus kasih tahu. Contohnya misalnya kayak tadi, anaknya itu datang dengan diare kedua kali, kemudian dirawat lagi udah 3 kali, berarti kan dia kurang pengetahuan, ya. Nah, berarti kita di sini fungsinya adalah memberitahukan Bu atau Bapak di rumah itu bagaimana cara membersihkan dotnya, kemudian cara sterilisasi, kemudian mainannya si anak ini dicuci bersih atau tidak. Jadi orang tua itu harus paham. Jangan sampai dia 4 kali datang lagi gitu ke rumah sakit dengan rawatan yang sama dengan diare. Ya, itu untuk yang mendidik. Kemudian lanjut konselor. Nah, konselor ini juga sama seperti tadi yang advokat, ya. Jadi konselor ini orang tuanya si anak ini bertanya ke kita, Sus, yang dimaksud ronsen itu apa? Tadi dokternya bilang anak saya suruh ronsen. Apa sih maksudnya? Ya kita jelasin, Pak. Yang dimaksud dengan konselor itu, yang dimaksud dengan ronsen itu adalah anak Bapak nanti difoto. Nah, fotonya itu fungsinya untuk melihat paru-paru dan organ dalam anak Bapak, contohnya seperti paru-paru dan jantung. Ya, apakah ada kardiomegali gitu ya? Itu bisa terlihat dengan ronsen. Ya, dengan cara di ronsen. Nah, ronsen ini tidak menimbulkan invasif atau tindakan invasif atau menyakiti si anak. Jadi ronsen ini seperti foto biasa. Ya, gitu. Itu disebut dengan konselor. Jadi ibunya itu, oh ternyata begitu. Oke, saya setuju misalnya gitu ya. Ke konselor. Kemudian lanjut pembuatan keputusan koordinator.
Keempat, koordinator. Perawat melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan anggota tim kesehatan yang lain ya, dengan tujuan terlaksana. Jadi, misalnya gini, anak dengan diare masuk, kemudian hari pertama dia masih diare, hari kedua, hari ketiga masih diare, kemudian kita telepon DPJP-nya, dokter penanggung jawabnya, dok, boleh tidak anaknya diganti dengan bubur bubur saring, tidak dengan bubur kental tapi diganti dengan bubur saring, boleh atau tidak, dok? Terus dari dokternya, oh iya boleh juga, boleh karena kan mengandung serat juga, ya. Terus dari dokter, oke, boleh, baik dok, di note ya, dicatat ya, gitu. Setelah sudah, baru kalian telepon lagi tuh bagian gizi, Mbak, tolong dong anak A dietnya diganti ya, jadi bubur saring, tidak bubur kental misalnya gitu, tapi dengan TKTP, tinggi kalori dan tinggi protein. Kalau dari gizinya, oke, ACC ya, gitu. Oke, tulis tuh di KT. Langsung ganti besoknya dietnya. Pembuat keputusan etik, nah ini juga hampir sama dengan tadi ya, yang saya jabarkan. Lanjut, rencana kesehatan. Nah ini perencana kesehatan, perawat mempunyai suara untuk didengarkan oleh para pemegang kebijakan dan harus aktif dalam gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Nah, kalau di keperawatan sendiri kita punya organisasi yang disebut dengan Impani. Orang tua dalam mengontrol perawatan anaknya ya dengan Penkes. Kemudian yang ketiga, cegah atau turunkan cedera baik fisik maupun psikologis. Yang keempat, modifikasi lingkungan fisik rumah sakit dengan mendesain seperti di rumah. Nah, ini di rumah sakit, makanya kenapa di ruangan anak itu sangat colorful. Ada yang tahu untuk apa? Kenapa sih ruangan anak beda dengan ruangan yang lain? Terlalu genjreng gitu ya di mata warna-warnanya. Ada yang tahu kenapa? Untuk menghindari dari dampak traumatik. Anak itu lebih cepat menangkap ya, dan trauma di ruangan yang berbeda. Tidak boleh di dalam kamarnya si anak. Jadi dia kalau di rumah sakit ada ruangan khusus tindakan. Anak itu dibawa ke dalam ruangan tindakan. Baru dilakukan tindakan invasif, misalnya infus. Dan infus itu tidak boleh berkali-kali. Sekali gak kena, 2 kali, 3 kali, jangan. Karena dia akan mengingat itu dan dia gak akan suka sama kamu. Kalau sudah teringat dia gak akan suka, mau sampai dia 5 hari dirawat di situ, gak akan mau, dia menolak pasti. Oke, dari sini ada yang mau bertanya sebelum kita sudahi perkuliahan kita karena waktunya sudah pas ya. 1 jam 60. Oke, silakan siapa yang mau bertanya. Gak usah senyum-senyum. Silakan siapa yang bertanya. Ya. Ya, oke, silakan Nata. Izin bertanya, mungkin kalau di lapangan rumah sakit atau pada saat nanti kita klinik, kita banyak nemuin orang tua tuh yang masih gak tega pada saat anaknya mungkin melakukan tindakan invasif atau dilakukan prosedur tindakan yang lain, atau orang tuanya juga mungkin kooperatif. Kita sebagai mahasiswa keperawatan yang nantinya akan menjadi perawat, untuk menyikapi hal tersebut itu caranya bagaimana Ibu? Sedangkan kan kita harus menerapkan riset mereka juga ya Bu. Ya. Jadi gimana cara menyikapi kita gitu kan? Cara menyikapi kita adalah sebenarnya orang tua manapun nggak mau anaknya itu sakit. Ya, kalau anak sakit langsung tuh si ibu itu akan panik dan dia langsung memproteksi si anak. Ya. Jadi anak mau ditusuk sekali, tusuk 2 kali. Aduh suster, kasihan banget itu anaknya. Jangan ditusuk-tusuk gitu anak saya gitu kan. Sebentar ibu, sabar ibu. Nggak bisa. Ya. Makanya ada ruang tindakan. Salah satunya itu. Untuk mencegah si ibunya itu memproteksi anaknya. Ya, dengan di ruang tindakan, otomatis kan kita tawarkan dulu, ibu,
ibu mau masuk ke dalam dampingi anaknya atau ibu tunggu di luar. Tapi kalau ibu masuk ke dalam dampingi anaknya, tapi ibu tidak boleh istilahnya ya harus ikut prosedur yang ada di rumah sakit. Tidak boleh membuat kegaduhan, tidak boleh membuat kebisingan gitu lah ya, di rumah sakit harus sesuai dengan SOP. Kalau ibunya setuju, ya sudah, persilakan ibunya masuk, ikut dampingin anaknya. Tapi kalau ibunya tidak setuju, ya ibu tunggu di luar. Gitu. Saya rasa karena dia psikologis, biasanya ibu-ibu ya, psikologis pengen anaknya itu terprotek, dia akan seperti itu. Tapi dia seperti itu karena dia biasanya kurang edukasi. Ya, paham sampai sini? Sudah masuk atau? Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, kalau begitu sudah sangat jelas ya. Baik, alhamdulillah. Berarti besok kita bertemu lagi dengan pembahasan yang berbeda. Jadi hari ini tolong dibaca-baca kembali apa yang sudah saya terangkan. Kemudian jangan lupa dibuat tugas terstrukturnya, lalu dikumpulkan di dalam Google Drive. Oke? Nah, besok dilihat di RPS ya. Kita belajar mengenai tumbuh kembang pada anak. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.